Karya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan orang yang sangat produktif. Karya-karya yang digunakan dalam mengekspresikan gagasan-gagasan ada dalam berbagai bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ada juga yang menggunakan bahasa Urdu. Sebagian besar karya-karya dari Muhammad Iqbal telah dialihkan bahasanya ke berbagai bahasa, yaitu dengan bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Italia, dan lain-lain. Karya Muhammad Iqbal cukup banyak dan bervariasi. Ada karya-karyanya yang berbentuk prosa, puisi, surat-surat jawaban pada orang lain yang mengkritiknya atas sebagian konsep, dan pengantar untuk karya orang lain. Yang pertama yaitu ilmu al-iqtisad, yaitu merupakan risalah ekonomi yang ditulis Iqbal atas anjuran Thomas Arnold, yang isinya tentang berbagai penjelasan pentingnya ilmu ekonomi, serta hubungan dagang, sistem moneter, pembelanjaan, serta konsumsi dan mata uang. Yang kedua yaitu The Development of Metaphysics in Persia. Pada buku tersebut adalah mengenai sejarah pemikiran keagamaan di Persia sejak Zoroaster hingga Sufisme Mullah Hadi dan Subwajar yang hidup pada abad 18. Pemikiran keagamaan sejak yang paling kuno di Persia hingga yang terakhir merupakan kesinambungan pemikiran Islamis. Yang ketiga, Asrar Qudi atau rahasia pribadi, yaitu salah satu karya utama yang berisi tentang ajaran mengenai ego instan. Buku ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat meraih predikat insan kamil. Selanjutnya yaitu Rumuji Bekhudi atau rahasia peniadaan diri. Buku ini merupakan kelanjutan pemikiran mengenai insan kamil yang menggunakan bahasa Persia juga sebagai bahasa pengantarnya. Isi pokok dari buku ini adalah mengenai keberadaan insan kamil yang harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Selanjutnya, Payami Misyirik, sebuah pesan dari Timur. Buku ini menjelaskan cara berpikir Timur dalam hal Islam dan menunjukkan kekeliruan dari cara berpikir Barat. Di atas judul tersebut tertulis bagi Allah Barat dan Timur. Sedangkan di bagian bawah tertulis jawaban dari Diwan Penyair Jerman. Selanjutnya, Bangidara atau Gente Lonceng, yaitu yang menggunakan bahasa Urdu, merupakan suatu tulisan Iqbal yang di dalamnya tampak pemandangan Iqbal pada perkembangan pemikiran dan puisinya. Selanjutnya, Jaburi Ajam, Taman Rahasia Baru. Ini menggunakan bahasa Persia, sebuah tulisan Iqbal yang membangkitkan semangat baru kepada dunia, yakni lewat kaum muda dan bangsa Timur. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ada 7 bagian dalam buku ini, yaitu pengalaman dan pengetahuan keagamaan. Yang kedua, pembuktian secara filosofis mengenai pengalaman keagamaan. Yang ketiga, konsepsi tentang Tuhan dan makna sembahyang. Yang keempat, tentang ego insani, kemerdekaan dan keabdiannya. Jiwa kebudayaan Islam, prinsip gerakan dalam struktur Islam, dan bahwa agama itu bukan sekadar mungkin, tetapi pasti ada sebuah kritik terhadap Hegel, seorang filsuf besar idealisme Jerman. Jepit Nama. Buku ini menjelaskan tentang petualangan rohani Iqbal ini ke berbagai planet. Saat berpetualangan itulah Iqbal mengadakan dialog dengan para pemikir, sufi, filosofi, politikus, maupun pahlawan yang ada
di masing-masing planet yang disinggahinya. Selanjutnya, apakah yang kau lakukan, wahai rakyat timur? Buku ini terbit di Lahore dengan bahasa pengantar bahasa Persia. Untaian syair-syair dalam buku ini menjelaskan tentang perang di Ethiopia, Liga Bangsa-Bangsa, pesan matahari, kebijakan Musa, kebijakan Fir'aun, tak ada Tuhan selain Allah, kemiskinan tokoh-tokoh bebas, rahasia-rahasia syariat, dan nasihat untuk bangsa Arab. Selanjutnya, Musafir. Inspirasi penulis buku ini didapat pengarang ketika mengadakan perjalanan ke Turki dan Afghanistan. Buku ini mengandung pesan kepada Sultan Nadir Shah dan anaknya Zahir Shah maupun kepada segenap suku-suku bangsa Afghanistan tentang bagaimana baiknya menjalani hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Selanjutnya, Bali Jibril atau sayap Jibril. Tema-tema buku ini antara lain yaitu doa di Masjid Cordoba, Mutamid bin Ibad. Buku ini antara lain doa di Masjid Cordoba, Mutamid ibnu Ibad dalam penjara, pohon kurma yang pertama kali ditanam oleh Abdurrahman ad-Dakhil di Andalusia, Spanyol, doa Tariq ibnu Ziyad, ucapan selamat malaikat kepada Adam ketika keluar dari surga, serta di makam Napoleon dan Mussolini. Selanjutnya, Jarbi Kalim atau pukulan Nabi Musa. Selanjutnya, Armagi Hijaz atau hadiah dari Hijaz, yaitu yang bertema kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada umat insan, dan kepada teman seperjalanan. Dan pada bagian bahasa Urdu berisi tentang majelis permusyawaratan iblis dan dialog iblis dengan para pendukungnya. Isi dari dialog iblis adalah kekhawatiran munculnya kebangkitan Islam. Pengarang memaksudkan iblis dan para pendukungnya itu adalah paham demokrasi ala barat dan paham komunisme yang ada. Dan masih banyak lagi karya-karya dari Muhammad Iqbal, baik itu berbentuk puisi, prosa, surat-surat, atau jawaban dari kritik orang lain yang tidak semuanya penulis cantumkan.